Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nama saya Rian Gasman. Saya Sadia Stirsi Gabriela Zuliza. Saya Natali Gracia Radi. Saya Sabita Davia Zahra. Dan kami dari Kelompok 3. Oke, di sini tema kami adalah masyarakat, bangsa dan negara. Stay tune the video, enjoy the video ya teman-teman. Dadah. Dah. Aduh, gue lapar banget, belum makan 2 hari. Dari kemarin nyari target gak ketemu-ketemu. Aduh, gimana ya? Ada cewek tuh. Begal ah. Kalian. Serahkan uang kalian atau nyawa kalian tidak akan selamat. Iya bang, bener bang. Ada nggak ya? Gak ada duit juga. Gak bawa duit bang. Gak punya cash bang. Kita pakai QRIS soalnya. Lah, gue kan gak punya QRIS ya. Gimana ya? Aduh ya udah deh. Muka kalian pada capek-capek banget. Emang dari mana sih? Dari kampus bang. Kampus capek. Emang kalian belajar capek? Belajar apaan emang? Tentang masyarakat, bangsa dan negara. Apa lagi itu? Gue cuma lulusan SMA lagi. Emang jelasin dong. Grace. Jadi gini bang. Jadi for your information bang, konsep bangsa, negara dan masyarakat itu sudah menjadi subjek kajian oleh para ilmuwan sejak zaman klasik hingga era modern. Nah, di era modern itu negara tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk mengatur masyarakat secara domestik, tetapi juga mereka harus beradaptasi dengan dinamika global yang mempengaruhi lingkungan intrastate. Nah, kalau kata bangsa sendiri itu adalah persekutuan masyarakat yang terdiri dari anggota seperti ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Nah, faktor-faktor pembentuk bangsa sendiri itu ada banyak. Contohnya, memiliki persamaan nasib, terdapat kesatuan tempat tinggal, dan juga memiliki keinginan dan tujuan bersama. Nah, kalau dari kata negara sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti status atau statum. Itu artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan. Nah, untuk unsur-unsur pembentuk negara sendiri menurut Montevideo itu ada 4. Ada teritori atau wilayah, populasi, pemerintah, dan juga kedaulatan. Nah, secara etimologis, kata masyarakat itu berasal dari kata societas yang berarti kawan. Dalam bahasa Arab, masyarakat itu berasal dari kata musyarak yang berarti interaksi atau jadi masyarakat itu berasal dari kata societas yang berarti kawan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata musyarak yang berarti interaksi atau hubungan. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu yang hidup di tempat yang sama dan saling berhubungan. Nah, jenis-jenis masyarakat sendiri kalau kita tarik di konsep hubungan internasional itu ada international society, global society, dan world society. Oke, kalian kan tadi udah jelasin nih ke gue nih tentang masyarakat, bangsa dan negara. Tapi gue masih bingung banget. Kira-kira kalian ada gak sih contoh studi kasusnya gitu? Nah, ada bang, contohnya tuh Brexit. Brexit itu adalah singkatan dari British Exit. Nah, istilah ini tuh digunakan untuk menggambarkan keputusan Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa. Nah, sebenarnya ide ini tuh udah menjadi perdebatan politik selama beberapa dekade di Inggris. Cuma momentum seriusnya itu baru di tanggal 23 Juli 2016 ketika Inggris mengadakan referendum nasional di mana 58,1% pemilih memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa dan 48,1% memutuskan untuk tetap menjadi anggota. Oh, gitu. Stop dulu. Gue lapar banget. Serius, gue belum makan 2 hari. Gue lapar banget. Yaudah deh bang, kita makan dulu aja gimana? Mau sih, tapi di mana? Yaudah, kita ke puja saja bang. Ayo bang. Tunggu. Kalian jangan kabur tapi ya. Aman bang, aman. Lu pada udah pesen makan belum? Udah bang, udah. Ya udah, lanjutin yang tadi. Gue masih penasaran. Oh gitu. Oke, jadi kalau menurut abang, keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari skala masyarakat, bangsa, sama negara. Kalau dari masyarakat, kita tinjau dari hasil analisis seorang profesor ilmu politik di Universitas Inggris, namanya John Curtis. Dia bilang kalau katanya tuh
salah satu faktor utama yang mempengaruhi keluarga Inggris dari Uni Eropa itu adalah karena ketidakpuasan masyarakat terhadap imigrasi dan juga kebijakan-kebijakan Uni Eropa lainnya. Nah, ditambah lagi ada pemungutan suara yang dilakukan oleh salah seorang politisi di Inggris namanya Michael Ashcroft. Dia bilang kalau 33% dari orang-orang yang memilih untuk keluar dalam referendum Brexit itu merasa bahwa dengan keluar dari Uni Eropa, mereka kan bisa mengembalikan kendali atas kebijakan imigrasi dan juga perbatasan negara mereka. Nah, tapi kenapa sih perbatasan? Karena di perjanjian Maastricht yang melandasi pembentukan Uni Eropa tahun 93 waktu itu, mereka tuh menekankan yang namanya kewarganegaraan bersama. Nah, dalam kewarganegaraan bersama ini, mereka berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hal-hal yang tadinya menjadi hambatan dalam kerjasama ekonomi mereka. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya free movement of persons, services, goods, dan juga capital. Nah, dari free movement ini, warga negara anggota Uni Eropa yang lain itu diberikan kebebasan, diberikan hak untuk berpindah ke dan bertempat tinggal di negara Uni Eropa lain asalkan masih dalam Uni Eropa gitu, Bang. Nah, terus kebijakan itu berimplikasi terhadap terjadinya lonjakan jumlah populasi di Inggris, Bang. Nah, warga-warga negara anggota Uni Eropa itu, dari yang tadinya jumlahnya 1,1 juta jiwa di Inggris tahun 2004, nambah jadi 2,3 juta jiwa pada tahun 2012. Ditambah lagi nih, Bang, pas tahun 2004 kan Uni Eropa melakukan perluasan kawasan nih, Bang, dari Eropa Tengah sama Eropa Timur. Nah, pada masa itu, Inggris menjadi negara pertama yang melakukan free movement directive terhadap segala negara tersebut. Jadilah imigran di Inggris itu semakin banyak, dan juga warga negara Inggris yang memang benar-benar orang Inggris itu semakin tidak puas terhadap cara Uni Eropa menangani masalah imigrasi dan juga imigran ini, Bang. Nah, itu kan udah dari perspektif masyarakat tuh, Bang. Sekarang dari perspektif bangsa. Kalau dari perspektif bangsa, bisa kita tinjau dari dua nih, Bang. Geografis sama demografis. Kalau secara demografis, banyak dari masyarakat Inggris yang memang merasa tidak terlalu terintegrasi dengan Eropa. Kalau dari geografis, emang Inggris kan secara geografis terpisah dari negara-negara Eropa lainnya. Jadi gitu, Bang. Masih kurang puas nih gue. Kamu lagi ngejelasin. Boleh Bang. Nah, tadi kan dari perspektif bangsa. Saya jelasnya perspektif negara ya Bang. Jadi kalau dari perspektif negara, menurut Andrew Moravsky, salah satu profesor di Princeton University, dia mengatakan bahwa Brexit itu bisa dilihat dari dilema kedaulatan, di mana negara itu dihadapkan oleh dua pilihan, antara dia mempertahankan kedaulatan penuh atau dia ikut organisasi internasional tapi kedaulatan penuhnya tidak bisa terrealisasikan ataupun sebagian saja karena mereka harus mencapai suatu tujuan tertentu ya. Nah, keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa itu juga mencerminkan bahwa adanya keinginan dari warga Inggris untuk menarik kembali adanya kendali perdagangan dan kendali kebijakan, atau mereka tuh menyebutnya dengan slogan taking back control. Selain itu ada juga CFP alias Common Fisheries Policy. Itu tuh regulasi untuk mengatur lalu lintas penangkapan ikan di perairan Uni Eropa. Ada juga untuk melestarikan populasi ikan, dan yang terakhir sebagai jadi nelayan-nelayan itu bisa bersaing di pasar internasional gitu, Bang. Nah, dan juga dampak Brexit nih Bang, kalau misalnya dilihat dari skala masyarakat, salah satunya sebagai adanya penurunan tenaga kerja yang diakibatkan oleh penurunan produktivitas dan kenaikan biaya tenaga kerja. Makanya jadinya para tenaga kerja di sana di PHK Bang, kalau bahasa seninya. Nah, kalau dari faktor bangsa, ada polarisasi budaya Bang, karena perpecahan antara yang pro Brexit sama pro Uni Eropa gitu Bang. Kalau misalnya dari skala negara, adanya istilahnya kayak kendala di ekspor impor, karena terpisahnya Inggris dari Uni Eropa menyebabkan Inggris bakal dapat tarif ekspor impor yang menyebabkan pengusaha-pengusaha di Inggris dan Irlandia juga terdampak Bang, karena biaya cukainya kan jadi naik gitu sih Bang kalau dampak Brexit. Aduh, kepala gue, ya Allah, capek banget, pusing banget. Yang gue udah gak kuat dalam penjelasan kalian. Stop di sini aja. Udah. Oke. Iya Bang. Aduh, gue udah keluar sama penjelasan kalian. Gue udah capek banget. Jadi setelah kalian jelasin panjang lebar tadi, berarti kesimpulannya adalah masyarakat, bangsa, dan negara berjalan pada satu siklus di mana pandangan dan pendapat publik berperan dalam membentuk suatu identitas dan arah gerak identitas negara tersebut.
Seperti yang kalian jelaskan tentang Brexit, Inggris yang memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa memberikan banyak efek, mulai dari peraturan dagang, imigrasi, hingga hubungan ke negara lain. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat bangsa dan negara bersifat siklikal, di mana setiap elemen saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain, menciptakan dalam landscape politik dan sosial. Udah, gue udah capek banget ngebegal kalian. Gue udah gak mau tahu. Udah selesai. Kalian boleh balik sekarang. Beneran bang? Iya, balik. Tapi kenyang banget bang, anterin dong. Gak mau, balik sendiri. Dadah.